Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Oh, jauh di mata namun dekat di hati. Halo Sobat Etalase, di TVRI Nusa Tenggara Timur hadir lagi untuk memberikan informasi-informasi menarik dan juga bintang tamu yang sangat keren-keren. Nah, di saat ini kita udah ada dua bintang tamu ya, konten kreator yang keren sekali di Kota Kupang dan juga Nusa Tenggara Timur. Ada Jengdara, food vlogger, dan juga ada Kajo Sukardan, salah satu konten kreator yang eksis juga di YouTube ya. Jadi kita akan membahas terkait juga dengan eksis di era digital. Kita akan mendengar cerita-cerita gimana sih Jengdara dan juga Kajo selama berkiprah nih di era digital, ada suka dukanya, pengalaman, dan juga bisa berbagi tips dan trik dan juga bisa jadi motivasi ya untuk Sobat Nusa Tenggara Timur khususnya Etalase. Nah, kita mau tahu nih di awal Jengdara dan Kajo apa sih yang membuat Kajo dan juga Jengdara mau terjun ke dunia digital dengan mungkin konten yang berbeda ya. Kalau Jengdara kan fokusnya ke kuliner. Terus kalau Kajo lebih ke obrolan-obrolan gitu ya. Mungkin boleh dari Jengdara duluan. Kalau sering ditanya, ini selalu ditanya deh ke aku. Kenapa awalnya kan bisa terjun di dunia ini? Pastinya karena kebetulan. Aku pendatang, 2015 datang, hobi kuliner. Kemudian tadinya makan-makan aja di sini. Dulu 2015 tuh kuliner belum terlalu banyak lah di Kota Kupang. Terus suamiku ngomong, gimana kalau misalnya kamu bikin food journal aja di Instagram gitu. Karena waktu itu belum ada Kak untuk kuliner sendiri. Ada tapi tidak aktif gitu. Kemudian aku coba, awalnya hanya bikin food journal biasa. Ternyata banyak pendatang dari Jawa ini yang ke Kota Kupang memang sama seperti aku, mencari makanan yang enak gitu. Terus Jengdara akunnya jadi referensi. Iya, kemudian jadi rame. Di tahun pertama itu masih pelan naiknya. Kemudian di tahun kedua, ketiga baru pesat sampai sekarang udah mau 16.000 followers ya di Instagram. Gitu. Jadi dari 2015 sampai 2022 ini kurang lebih berapa followers? 16 ribuan ya? Hampir 16.000. Dan itu tuh bukan hanya dari Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur ya, tapi juga dari luar NTT yang pengen tahu nih kuliner di Kupang ada apa aja. Betul. Kalau Kajo dari tahun berapa Kajo terjun ke YouTube ya dengan kontennya? Siap. Kalau saya sendiri sih mulainya itu pas pertengahan pandemi itu. Bulan Maret tahun 2021 kemarin. Itu kalau kita sama-sama tahu waktu itu awal tahun lalu itu pemerintah pusat mengeluarkan pengumuman itu NTT masuk dalam 3 provinsi termiskin di Indonesia. Iya. Jadi beta sebagai orang NTT asli merasa tergerak, bilang, oh iya beta punya teman, beta punya kenalan, terus banyak orang-orang NTT yang hebat. Jadi beta rasa beta sebagai anak NTT punya kewajiban untuk menonjolkan hal-hal baik atau hal-hal yang di luar orang-orang di luar sana lihat atau nilai tentang NTT. Jadi ya itu, makanya tahun 2021 kemarin beta mulai dengan konten pesiar oto. Kenapa pesiar oto? Karena beta rasa beta sebagai anak muda kalau menonton sesuatu yang terlalu kaku atau monoton itu beta pasti agak sulit untuk menonton itu meskipun isinya menarik. Jadi beta coba kemas dengan sesuatu yang lebih santai, unik juga kebetulan kita mencontoh juga dengan yang sudah ada di luar sana dan berhasil. Jadi beta coba kemas, jadi beta kolaborasikan. Jadi talk show, semacam talk show, ngobrol-ngobrol itu, tapi ada isinya juga, tapi ada entertainnya juga di dalam. Jadi itu sih. Jadi Kajo ini mau menonjolkan hal-hal yang mungkin tidak dilihat orang di luar Nusa Tenggara Timur ya. Mungkin covernya di NTT ini
ada stigma-stigma yang kurang enak. Iya, Jadi Kak Jo betul. mau nih kasih menunjukkan bahwa di Nusa Tenggara Timur ada banyak potensi yang Iya. tidak dilihat, dan YouTube ini kan juga jadi sesuatu yang eksis ya. Iya. Anak-anak muda, orang tua, anak-anak bahkan juga nonton arahnya ke YouTube Betul. semua Ya, sekarang. betul. Oke, kalau Jeng Dara ketika datang ke NTT kemarin kan dibilang bahwa dari Bogor ya. Terus kira-kira pas datang ke NTT ada culture shock gitu nggak sih? Apalagi makanan mungkin berbeda ya di Bogor sama di NTT. Betul. Itu gimana? Yang pertama pasti panas ya. Panas ya. Kalau Bogor kan Panas ya. adem. Kalau Bogor kan setiap minggu ada aja hujan. Kemudian itu cuaca. Yang kedua makanan. Tentu saja lebih beragam. Bogor, Jakarta itu kan Banyak ragamnya jenisnya. banyak. Kayaknya se-Indonesia tuh pasti ada lah penjualnya di daerah Bogor sama Jakarta. Tapi pas aku datang itu untungnya di tahun pertama, setelah itu kayak geliat kulinernya tuh makin besar gitu loh Kak. Jadi pelan-pelan franchise pada masuk gitu. Jadi aku juga semangat gitu untuk nge-review kuliner. Tapi kalau dari waktu itu 2015 sendiri, makanan-makanan asli NTT-nya itu masih ya tradisional, masih tradisional. banget. Tapi sekarang kan udah lebih berkembang gitu ya. Dikemasnya misalnya kayak nasi sei. Dulu ya gitu aja penampilannya, sekarang udah banyak nih, udah di aneh-aneh, dibikin lebih cantik penampilannya, rasanya juga dibikin lebih banyak flavor-flavornya gitu. Jadi itu lama-lama akhirnya betah juga ya, dan jadinya kalau dilihat kuliner di Nusa Tenggara Timur ini juga berkembang ya. Yes. UMKM juga berarti mulai bergeliat. Banyak banget sekarang Kak. Kalau Kak Jo pas memulai konten Pasiar Oto, Iya, iya. itu ada nggak sih kendala-kendalanya? Mungkin kan ini kalau Kak Jo tadi sempat ngobrol ya, kata Kak Jo bergerak sendiri ya, belum Iya. ada tim, tapi mungkin kedepannya ya. Amin. Nah itu gimana? Awal-awalnya ada kesulitan nggak sih? Kalau kesulitan, kalau saya pribadi itu lebih ke penyesuaian waktu dengan narasumber. Karena kontennya beta itu kan membutuhkan narasumber, dan orang-orang yang beta undang juga kebanyakan public figure atau tokoh politik dan lain-lain, itu punya kesibukan yang lumayan juga. Jadi ya mau tidak mau beta harus bersabar dan menunggu untuk menyesuaikan waktu. Selebihnya ya karena saya sendiri enjoy juga melakukan ini, jadi edit sendiri, take sendiri, hubungi narsum sendiri, jadi ya nikmati saja. Itu Jadi saja sih. semuanya dilakukan sendiri ya. Lakukan Jadi sendiri. paling mungkin ketika menyesuaikan waktu dengan narasumber itu yang agak susah ya. Iya. Karena kan mungkin narasumber punya kesibukan ini itu, Iya. dan juga kita juga kalau di YouTube sendiri kan harus konsisten ya Kak Jo. Iya, betul. Itu dia. Kalau Jeng Dara pas kayak nge-review makanan gitu, itu gimana sistemnya? Apakah Jeng Dara yang datang sendiri kah, atau endorse, atau mungkin sekarang udah ada prosedur-prosedur yang harus dilewati? Kalau di tahun-tahun pertama dari followers 0 sampai 3.000 itu aku sendiri ya Kak. Jadi emang sama suami mau bikin food journal aja awalnya. Kita tuh tiap minggu 3 sampai 4 kali lah makan di luar karena sesuka itu gitu kan. Tapi lama-kelamaan di 3.000 follower ada yang minta endorse. Cuma aku merasa belum siap gitu, ya udah kirim produk aja itu di 3.000 followers. Lama-lama makin banyak sampai ke makanan yang sebenarnya lagi nggak kepengen aku makan gitu ya, tapi aku harus dia mau kirim gitu kan. Akhirnya suamiku bilang, kenapa nggak, ya ini kan kamu juga bekerja sebenarnya, kamu harus bikin video, harus bikin caption, harus nyoba gitu, harus bedah rasanya seperti apa, kenapa nggak kita ada fee gitu. Akhirnya sekitar di 5.000 atau 6.000 followers aku lupa, itu aku mulai pakai fee. Dan Gitu. itu gimana dari orang-orang yang jual makanan, UMKM yang mungkin sebelumnya ngirim makanan gratis, mereka menyambutnya juga dengan ini kan, dengan baik kan, atau mungkin Iya. gimana? Semuanya kebanyakan, bukan semua, kebanyakan it's okay sih Kak. It's okay. Oke. Tadi Kak Jo dan juga Jeng Dara udah cerita sedikit ya, dan juga pastinya pemirsa Etalase pengen tahu lebih banyak terkait dengan Jeng Dara dan juga Kak Jo. Tapi kita akan iklan sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Etalase.
Aku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku cinta kamu. Oh, sungguh aku tresno kamu. Terima kasih Soya Musik yang udah menghibur kita dengan suaranya yang sangat merdu. Kita kembali lagi di Etalase, masih dengan Jengdara dan juga Kajo Sukardan, konten kreator yang eksis di era digital khususnya di Kota Kupang ya. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan awalnya Kajo dan juga Jengdara bisa terjun ke dunia digital menjadi konten kreator, memberikan hal-hal menarik dan positif ke masyarakat. Nah kita mau tahu nih, apakah dari awal memang Jengdara dan Kajo ini dari kecil ya mungkin, atau sebelum-sebelumnya kepikirankah menjadi konten kreator, atau mungkin sebelumnya ada keinginan lain gitu? Kalau Jengdara silahkan. Kalau konten creator memang tadi seperti aku sebutkan kebetulan Kak. Cuma memang backgroundku kan di komunikasi, sebelumnya di PR. Jadi dekat dengan dunia untuk digital creator gitu ya, sosial media semuanya. Jadi sebenarnya nggak terasa terlalu berat gitu loh. Udah tau lah gimana-gimananya. Oh jadi sebelumnya boleh diceritain Kak, maksudnya sebelumnya kerjanya di bidang apa Kak? Dulu aku public relation di perusahaan IT di Jakarta. Oh, di IT. Iya. Kan biasanya tektokan sama orang TV, kemudian dengan influencer juga, ya kan. Jadi tahulah seluk-beluk tentang digital media gitu. Jadi memang sebelumnya sudah berinteraksi ya. Jadi Dulu aku nge-brief, Nah. sekarang aku bikin. Oh, jadi dulu yang nge-brief, terus sekarang yang menjadi Iya. konten kreatornya gitu Yes. ya. Kalau Kajo sebelumnya kepikirankah terjun ke konten kreator, mungkin dulu sempat terpikir kayak gitu atau sangat-sangat berbeda nih? Kalau saya pribadi ya sangat berbeda jauh, karena iya. dulu dunia saya itu olahraga, sepak bola, terus balap motor, pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Terus ya kalau mau bilang di konten kreator ini kecemplung sih sebenarnya dari kegelisahan hati itu sebagai anak NTT yang mau menonjolkan NTT itu yang sisi lain dari NTT itu yang orang-orang di luar sana mungkin belum pernah tahu itu, makanya ya memilih jalur media sosial yaitu YouTube ya, karena yang sekarang lagi hype kan ya itu. Jadi kita sebagai mau bilang milenial juga kita agak di tengah-tengah nih sebenarnya. Masih milenial lah. Ya masih lah, masih milenial. Jadi kita sebagai milenial tadi ya harus menggunakan media yang bisa menjangkau ke milenial juga, makanya terjun ke YouTube. Kalau dulu saya 10 tahun itu kerja di pemerintahan. Oh sebelumnya di Iya, pemerintahan. di pemerintah kota saya 10 tahun. Terus 2019 kemarin saya memutuskan untuk berhenti dan melanjutkan sekolah. Jadi kemarin pas pandemi jadi kuliah dari rumah, makanya terpikirlah itu. Oh menarik ya, jadi sebelumnya memang backgroundnya dari pemerintahan. Di pemerintahan dulu pakai baju coklat. Sekarang jadi mewawancarai pelayan-pelayan publik Iya ya. benar. Berarti memang koneksinya sudah oke juga dong Kak Jo ya. Kalau Iya. untuk lobbying narasumber dari pejabat mana udah bisa. lah. Iya. Makanya yang saya bilang tadi, dulu kan dunia saya olahraga. Jadi kalau mau cari olahragawan, Atlet juga ada. saya punya linknya ke sana. Terus dunia balap motor, dunia otomotif lah, saya juga punya link ke sana. Kalau tokoh-tokoh publik, terus tokoh-tokoh politik, saya juga lumayan punya akses ke sana. Makanya Yang makanya bisa menghubungkan lah ya. Iya benar. Jadi makanya masih eksis lah sampai sekarang, puji Tuhan. Oke.
Terus tadi kan singgung memulai 2021 itu kan pandemi lagi naik-naiknya Iya, ya Kak Jo. benar. Nah itu apakah tidak menjadi hal yang sulit ketika Kak Jo bikin konten di dalam mobil, Iya. terus ngundang berbagai orang bintang tamu yang misalnya hari ini A, lusa Iya, B. iya. Nah Iya, itu iya, iya. sempat khawatir nggak sih? Kalau saya pribadi ya itu niat saya begitu besar untuk mengekspos NTT, sisi lain dari NTT itu, makanya mau bilang menyampingkan pandemi juga tidak juga. Ada beberapa konten saya awal tuh Protokol pakai kesehatan. masker, tapi kesini ya mulai buka. Tapi sampai sekarang pun ada beberapa tamu yang meminta untuk pakai masker, ya saya menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Berarti Kak Jo pandemi bukan sesuatu yang menghalangi ya? Iya. Nah kalau Jemdara kemarin pas pandemi kan sempat hampir semua kita pas PPKM di awal-awal itu kan rumah makan tutup kan? Iya, Nah itu betul. Jemdara gimana tuh? Nah ini yang menarik. Jadi waktu awal-awal PPKM ya, itu kan semua tempat makan banyak yang tutup. Nah saat itu aku ngadain free review Kak. Jadi untuk yang mau kirim produk gitu, secara free aku review. Terus kemudian aku juga untuk UMKM sendiri di setiap Senin aku bikin free story seperti itu Kak, untuk membantu promo UMKM. Oke, berarti pas pandemi itu disiasati dengan mereka ngirim makanan gitu ya? Iya, 1 bulan atau 2 bulan gitu pokoknya. 1-2 Dan itu bulan. banyak sekali sampai kulkas penuh. Tetangga kita kasih, habis review tuh tetangga kita kasih. Berarti Karena pas- mereka juga kesulitan kan, mereka nggak bisa jualan, mau nggak mau, mereka promo dari rumah, seperti itu. Oke, berarti pas pandemi juga tidak menghalangi Jengdara untuk nge-review makanan ya, jadi mereka bisa kirim makanan ke rumah. Nah terus pas kalau ngirim makanan yang banyak banget itu Jengdara sama siapa yang menghabiskan? Atau mungkin bagi-bagi ke orang-orang kah? Iya, itu tetanggaku satu blok ya dapat berkat. Dapat berkat ya? Kalau lagi banyak gitu ya, karena kan nggak mungkin kita habisin sendiri sih Kak, gitu. Oke, kalau Kak Jo sendiri ketika terjun ke menciptakan Pasiar Oto ini, ada nggak sih komen-komen nyinyir? Kan pasti ada pro dan kontra ya. Kalau pengalamannya Kak Jo sendiri, suka dan dukanya seperti apa? Kalau saya pribadi ya mungkin lebih ke apa ya, karena saya juga kan tidak punya latar belakang jurnalistik, bukan sarjana ilmu komunikasi juga seperti Jengdara, atau jadi ya komunikasi saya ya seperti ini. Jadi banyak juga orang-orang luar yang mungkin merasa keberatan, kenapa pakai bahasa Kupang atau apa. Beta dalam hati bilang ya beta sekalian memperkenalkan bahasa Kupang, dialek Kupang itu seperti apa keluar. Terus banyak juga yang apa ya, kayak konsep kita itu sebenarnya itu mencari tahu pengalaman hidup dari si narsum, tapi penonton maunya lebih dalam lagi kita gali ke narsum. Jadi saya tidak sampai ke situ, jadi banyak yang protes-protes harusnya gali lebih dalam lagi, kayak apa kalau kita undang narsum yang untuk bahas kayak kasus-kasus atau apa, itu mereka maunya lebih dalam, gali lebih dalam, tapi ya itu biasalah menurut saya. Sayanya maunya sampai situ ya cukup. Terus Tapi Kak Jo masih dalam menyikapinya gimana? ya terima kasih saja. Tapi dibalas juga. semua komen mau ribuan, mau ratusan, mau Selalu 1, 2 dibalas? selalu dibalas. Pasti dibalas. Berarti ada sebenarnya ada tekanan juga ya dari Iya. viewers juga, dari subscriber Iya. juga gitu. Tapi kan tidak semua bisa kita aplikasikan ya, karena Iya. sebagai konten kreator juga Iya, kita gitu. punya rule yang berbeda Iya, ya, jadi betul, tidak betul. bisa harus ikut dengan si A, si B Iya. dan lain sebagainya. Kalau Jengdara sendiri pas nge-review makanan ada nggak sih kayak komen-komen yang kurang enak atau masukan-masukan juga mungkin untuk Jengdara lebih explore lagi gimana?
Kalau tadi Kak Jo katanya kenapa pakai bahasa Kupang gitu ya. Kalau saya justru kenapa nggak pakai bahasa Kupang. Oh, iya. Salah semuanya ya. Iya, ya. semua serba salah gitu. Iya benar. Tapi aku kasih pengertiannya bahwa yang akses IG aku itu nggak cuma orang Bukan Kupang, cuma orang dan Kupang. kebanyakan itu pendatang. Jadi biar semuanya gitu loh Kak bisa masuk kan. Iya. Kadang nih ada yang dia datang Kak, saya baru turun pesawat, rekomendasi dong tempat makan enak, DM gitu. Karena terlalu banyak kan, udah 1.500-an postingan aku tentang makanan gitu. Jadi ya kalau aku pakai bahasa Kupang ya hanya mencakup di NTT aja, nggak bisa lebih luas gitu. Terus kalau Kak Jo tadi kan hampir semua komen mau ratusan gitu dibales ya di Dibales. YouTube. Kalau Jendara Aku bales, DM-DM-nya atau komen-komennya aku dibales? bales yang memang harus dibales. Kadang yang nggak harus dibales itu adalah pertanyaan yang sudah ada di caption dan yang sudah ada di video, misalnya Sebelum-sebelumnya. alamat di mana Kak? Padahal udah saya tulis di situ, itu nggak saya balas lagi. Oh, jadi kalau Kak Jo mungkin berusaha untuk selalu Iya. engage dengan audiens ya. Kalau Jendara Pilih-pilih. hal-hal yang memang bukan pilih-pilih juga sebenarnya, tapi hal-hal yang sudah diinformasikan biarlah audiens Iya. explore lagi ya. Iya. Nah, mau disuap saja tuh. Biar dia baca, Mereka kan? baca juga. Oke, terima kasih Kak Jo, Jendara udah berbagi cerita-cerita. Nah, kita akan iklan lagi, pemirsa Etalase, jangan beranjak dari depan layar Anda. Meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita, dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di sisiku. Oke, pemirsa Etalase, terima kasih Anda masih menyaksikan Etalase di Nusa Tenggara Timur hari ini dengan tema Eksis di Era Digital bersama Jendara, food vlogger, dan juga Kak Jo Sukardan, konten kreator Pasiar Oto. Tadi kita udah kurang lebih 1 jam kita udah ngobrol sama Jendara, sama Kak Jo juga, beberapa hal-hal yang mereka berbagi ketika terjun sebagai konten kreator. Nah, kita mau tahu nih, kalau dari Jendara dan juga Kak Jo sendiri melihat di Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang, anak-anak muda ini apakah mereka sudah mulai engage ke era ke digital platform ataukah mungkin gimana? Kalau dari Jendara gimana? Kalau aku lihat anak-anak muda di NTT ini udah engage banget ya, bahkan bangun tidur kuliah TikTok dan Instagram yang pertama. Jadi sekarang tuh eranya mungkin Facebook untuk yang lebih 40-30 ke atas gitu kan. Sedangkan kalau anak muda SD, SMP dan sampai kuliah, awal-awal kerja tuh Instagram dan surprisingly TikTok. Ini platform baru yang memang lagi digandrungi banget kan. Gitu. YouTube juga sempat kegeser ya sama TikTok Iya. kan. TikTok kayak waktu pandemi ya. Iya, karena orang mungkin seneng lihat 15 detik gitu, tapi semua info dapat di situ, gitu. Jadi kalau dari Jendara melihat memang di Kota Kupang sendiri sudah mulai peka dengan digital gitu ya, digital Sangat. platform. Kalau dari Kak Jo melihat, apalagi orang asli Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kalau Jendara kan pendatang. Kalau Kak Jo melihat anak-anak di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur ini gimana sih? Ya. Kalau saya pribadi sih mulai senang ya, karena beberapa kali jalan ke tempat umum, ada acara di mana terus diundang ke sana kemari, berarti itu mereka tahu ternyata, dan mereka menonton konten saya gitu, yang notabene isinya berat-berat. Kalau mau nonton full juga mungkin agak jarang orang yang mau bisa nonton sampai selesai gitu video, tapi mulai banyak yang kenal dan mulai banyak yang tegur di jalan, "Oi, kakak yang Pasiar Oto kok, kakak yang Pasiar Oto kok." Ya, oh berarti mereka nonton. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang beta sampaikan di beta punya konten itu sampai juga ke mereka, bukan hanya mereka kenal saya sebagai yang punya acara, tapi apa yang kita sampaikan, apa yang Narsum sampaikan tuh sampai juga ke mereka sih. Terus kalau Kak Jo dan Jendara berpikir ke depan ya, kira-kira masih akan tetap eksis di
digital platform ataukah mungkin nanti kepikiran ke mana lagi atau mungkin menurunkan ini ke anak kah atau mungkin saudara kah, gimana Jeng Dara? Sementara ini aku melebarkan sayap gitu ya Kak. Awalnya Instagram, terus TikTok. Nah, TikTok ini aku baru mulai sekitar 4 bulan dan sekarang followersnya udah sama dengan Instagram. Dengan Instagram. Yes. Dan kedepannya kalau misalnya ada kekuatan dan waktu mau YouTube juga. Mau YouTube juga ya. Iya, gitu. Karena memang kan dari sisi ambil gambarnya kan juga beda ya. Kalau misalnya Instagram lebih ke portrait, sedangkan kalau misalnya YouTube tuh bagusnya landscape. Jadi memang ambil gambarnya harus ekstra gitu. Dan kalau aku sekarang sih waktunya masih kurang karena kan ibu rumah tangga. Oh iya, Ya gitu. ngurus di rumah juga, Yes. tapi juga harus bagi waktu juga menciptakan konten yang menarik juga Betul. ya. Nah, kalau Jeng Dara tadi kan mau melebarkan sayap ke YouTube ya. Kalau TikTok juga udah ya, dan udah followersnya udah sebanding dengan Instagram. Yep. Kalau Kak Jo ada kepikiran lain kah atau mungkin stay tetap di YouTube atau mungkin juga merambah ke TikTok nih? Kalau bicara TikTok dan lain-lain itu memang saya juga share juga video-video saya ke TikTok. Jadi beberapa potongan-potongan dari video YouTube itu saya lempar ke sana. Teasernya. Iya, teasernya saya lempar ke sana juga, tapi tidak serame di YouTube. Jadi ya mungkin tempat saya di YouTube, jadi ya sudah. Sama kan aku kebalikan ya. Iya benar ya. Mau berguru ini ceritanya. Ya bisa ya pulang sharing terus Jeng Dara juga jadi Iya, bintang tamu. habis ini collab nih. Ya. Terus kalau apa namanya Jeng Dara dan Kak Jo pas menciptakan konten kayak gini tuh ada hal-hal baru apa sih yang kepikiran mungkin kedepannya mau buat ini, mau buat hal yang lain lagi, ada nggak sih kepikiran-kepikiran ke depan mau explore lebih jauh? Kalau Jeng Dara gimana? Kalau aku karena Instagram ini kan yang megang berdua ya, aku dengan suami. Kebanyakan nih otaknya di dia. Oh iya, Kamu jadi dia yang bagusnya mendirect ya? gini. Kadang tuh dia yang nyari tahu ini yang lagi tren ini. Kamu bikin kayak gini misalnya, cara ambil gambarnya atau apa. Jadi biasanya itu dari suami. Nah, dia kepikirannya itu adalah selain di YouTube kita juga memasukkan kayak unsur-unsur budaya atau makanan-makanan khas NTT Iya, makanan dan lokal. pengetahuan kayak misalnya ini ini asalnya dari mana, Iya, misalnya gitu. boleh. Ada intronya dulu kayak gitu-gitu loh Kak. Foodpedia gitu ya? Yes. Jadi yang baca atau yang nonton itu oh ada pengetahuan baru selain lokasi tempat makan dan harga segala macam gitu-gitunya. Tertarik nggak sih kayak kalau kita kan sekarang makanan yang sudah modern ya. Terus kalau di NTT sendiri kan ada makanan lokal yang mungkin anak-anak sekarang tuh nggak tahu gitu, makanan pangan-pangan lokal yang dahulu yang mungkin sekarang tuh udah mulai ditinggalkan dan bahkan orang-orang nggak tahu lagi nih cara ngolahnya gimana. Mungkin dari Jeng Dara kepikiran kah untuk kayak mengeksplor itu juga di NTT tuh ada pangan lokal kayak gini? Tentunya iya, kayak misalnya di apa Oesau ya, cucur Iya, gitu-gitu cucur. aku juga datang sih Kak. Atau apa CI yang di Baun, yang jauh gitu aku udah sempet datang. Tapi biasanya itu yang unik aku carinya. Oh yang unik ya? Yang unik dan orang-orang belum terlalu tahu gitu. Kayak misalnya CI Baun kan sudah sangat terkenal, nggak perlu dikasih tahu lagi udah pada tahu gitu. Jadi aku carinya misalnya tentang jagung rebus atau apa, atau singkong rebus gitu yang memang dari pedagang-pedagang baru gitu Kak. Iya. Oh jadi sebenarnya hal-hal yang menarik juga ya. Jadi nggak semua makanan kemudian direview oleh Jeng Dara. Iya, aku Kira-kira yang pilih-pilih. berpotensi yang bisa digandrungi oleh masyarakat nih ya. Iya benar. Kalau Kak Jo ada inovasi-inovasi ke depan yang pengen dilakukan nggak sih untuk Pasiar Oto? Siap. Kedepannya kalau yang sekarang itu lebih ke tokoh-tokoh politik atau public figure dan lain sebagainya. Ke depan beta rencana dengan tokoh-tokoh agama. Jadi perjalanan imannya mereka. Jadi kenapa sampai memilih jadi sebagai tokoh agama? Karena menurut saya jadi seorang tokoh agama itu tidak gampang. Mereka wajib jadi contoh untuk kita ini dan mereka pertanggungjawabannya langsung ke sama kita juga pertanggungjawaban langsung ke sana, tapi mereka Berbagi. menggiring kita nih harus ke jalan yang benar. Itu menurut saya itu satu hal yang susah sekali. Terus yang kedua mungkin ke anak-anak SMA
Mungkin itu saya kemasnya ke kuis-kuis, Ya, boleh hal-hal juga ya, yang kuis-kuis. mungkin mereka tidak dapat di pelajaran sekarang ini. Kayak misalnya nama rumah adat di kabupaten ini, nama Nah rumah iya, adat ya. jadi sekaligus edukasi ya. Mungkin kita beberapa orang kita di sini mungkin juga belum tahu kalau nama rumah adat terpanjang di dunia itu ada di NTT. Oh iya, Iya. itu apa Kak? Itu ada di Ende, itu di Kelimutu, itu gambarnya sana. Itu namanya apa juga saking panjangnya saya juga lupa. Kalau tidak baca lagi, itu tapi bisa searching di Google itu nama rumah adat terpanjang di dunia itu ada di NTT. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan unik yang seperti itu yang saya mau mulai ambil dan tuang di YouTube. Itu sih. Iya, jadi memberi edukasi. Kalau tadi kan Iya. kepikiran undang tokoh agama juga, mungkin bisa memupus toleransi di Iya, NTT juga betul, ya. betul. Oke, nah nggak terasa kita udah di penghujung acara ya. Siap. Jadi kita pemirsa etalase juga pengen nih dapat tips dan trik dari Jeng Dara dan juga dari Kajo. Mungkin setelah mereka menonton Jeng Dara dan Kajo di etalase, mereka juga jadi kepikiran nih untuk menciptakan suatu konten yang menarik dan juga positif ya. Amin. Jeng Dara silahkan memberikan tips and trik untuk pemirsa etalase di Nusa Tenggara Timur. Ya untuk kaum muda atau siapapun ya yang mau terjun di dunia media sosial sebenarnya semuanya bisa. Cuma memang ada trik-trik tertentu, misalnya kita harus unik gitu ya. Unik atau misalnya mengikuti apa yang lagi kekinian, kayak gitu. Kita harus research dulu apa yang dicari oleh audiens. Yang selanjutnya kita harus berani tampil, berani ngomong gitu, dan harus sabar. Kita nggak langsung ya Kak, nggak langsung Iya. banyak, berproses semuanya gitu. Jadi yang penting konsisten. Posting hari ini yang nge-view cuma 0, posting aja terus continue. Lama-lama nanti juga akan dapat viewersnya gitu. Oke. Kalau dari Kajo, silakan memberikan tips dan trik dan juga semangat untuk anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Kalau tips sih dari beta, hanya YouTube itu hanya butuh kita konsisten. Jadi konsisten upload di hari apa, jam berapa, itu kita harus continue di jadwal yang sama seperti itu supaya algoritma kita bisa baca. Tapi kalau boleh saran dari saya, kita kalau mau memulai sesuatu tuh jangan lihat view atau apa yang kita dapat. Dari saya itu meskipun view cuma 1-2 orang yang nonton, tapi yang penting ada isi dari kita pun konten. Jadi ada satu hal baik yang ada dalam kita konten, tidak peduli view banyak atau sedikit, yang penting ada sesuatu positif yang orang lain bisa ambil dari kita pun konten. Itu sih. Jadi bukan dari kuantitasnya ya, tapi dari kualitas konten ya. Betul, ya, Begitupun betul. juga dengan Jeng Dara. Oke, terima kasih Jeng Dara, Kajo Sukardan Siap, sudah hadir terima di kasih. TVRI NTT, di etalase, sudah berbagi cerita-cerita positif, mengedukasi dan juga memberikan inspirasi untuk anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur yang siapa tahu juga tertarik terjun di digital platform. Terima kasih, saya Esther Sibelan mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.